Ita Yulianti, CEO Alita Group, adalah sosok wanita inspiratif dan membanggakan. Di tengah krisis kepercayaan diri bangsa Indonesia, dia berhasil mengembangkan usahanya di bidang telekomunikasi sampai ke Kamboja dan Hungaria. Pada saat mengadakan penjajakan bisnis, Ita juga memiliki prinsip unik, tidak pernah berpikir apa yang bisa saya jual, tetapi sebaliknya, dia berpikir kerjasama apa yang bisa dilakukan di antara kedua belah pihak. Buat Ita, visi perusahaan merupakan motivatornya yang utama, di mana dia telah mencanangkan untuk menjadi global player sejak berdiri pada tahun 1995. Dan sebagai founder dari perusahaan tersebut, maka dia harus tetap konsisten dalam melakukan apapun demi tercapainya visi tersebut. Berikut adalah petikan wawancara dengan Ita Yulianti, CEO Alita Group. Karena Indosat itu di sana, kemudian mereka mengajak kami, ya kami dengan nekatnya ya ikut ke sana. Tapi ya alhamdulillah kita di sana ya bisa survive at least ya. Kemudian pada saat krisis dulu tahun 98 kita dapat income dari sana gitu ya, jadi bisa survive juga. Kendalanya adalah orang yang tidak punya keberanian untuk keluar gitu ya. Jago kandang doang. Kemudian pada saat keluar saing-saingan. Nah ini kan apalagi tadi kita katakan ada ASEAN One Community One Destiny itu kan juga memperlemah posisi kita. Sementara kalau misalnya Malaysia, Singapura gitu kan udah memperkuat diri ya. Kadang-kadang misalnya di exhibition gitu ya, exhibition di Asia Komunik di Singapura itu kan jadi satu deret kecil-kecil, ruko-ruko ya istilahnya ya, stand-stand kecil-kecil saling jualan gitu ya. Kenapa sih kita nggak bikin satu launch gitu ya? Indonesia saja, toh kita nggak jualan lagi produk sekarang kan? It's a time to sell the solution gitu, image solution. Intinya adalah pemain Indonesia dalam ICT itu banyak banget. Hanya mungkin belum ada keberanian ke sana. Kendalanya mungkin memang is not easy juga untuk set up a new company di sana dengan environment baru gitu ya. Yang bisa kita jual misalnya katakanlah dalam ICT macam-macam kan ke ASEAN, misalnya kompetensi kita dalam hal IT, kompetensi, kemudian dalam hal services, yang mungkin kendalanya di setiap negara kan belum terlalu banyak kompetisinya ya. Bapak saya tuh pernah bilang, istilah bahasa Sundanya itu tong naon-naon ku naon-naon. Itu orang ya, jangan apa-apa sama apa-apa, itu kan sufi banget ya. Jadi dulu saya pernah punya bos waktu di yang sekarang anak perusahaan kami ya, Nasio. Itu beliau itu lumpuh Bu, 22 tahun. Saya banyak belajar dari beliau. Itu salah satu keberkahan saya juga, bahwa karena beliau lumpuh, jadi saya lah yang jalan kemana-mana kan Bu. Nah, jadi networking akhirnya saya dapat. Jadi sebetulnya saya ingin berbagi dalam hal itu. Kalau sekarang di Alita sendiri juga perempuannya banyak, tapi kan mereka karyawan ya. Kalau untuk entrepreneur, saya pernah waktu itu diminta masukan oleh teman-teman perempuan-perempuan yang berusaha. Ya saya kasih tip-tipnya apa gitu ya. Tapi kalau untuk menjadi, ya memang satu-satunya yang harus dipunyai itu adalah bukan soal nekatnya ya, tapi visinya mau apa gitu ya. Karena entrepreneur di ICT itu kan cukup luas ya. Saya sendiri sampai saat ini, saya tidak pernah merasa bahwa ini saya yang punya loh. Allah itu melahirkan saya ke dunia ada tujuan. Saya yakin bahwa Allah melahirkan saya ke dunia sebagai perpanjangan tangan beliau. Sehingga saya ingin menyalurkan itu ke lebih banyak orang lagi yang membutuhkan gitu ya. Jadi kesejahteraan itu paling penting buat karyawan Alita. Kemudian dengan keluarganya ya.